بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membacakan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmatnya, rahmat dan kasih sayangnya. Setelah kita melalui bulan suci Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan soleh kita pada bulan tersebut, sisinya sebagai amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan kita nantinya pada hari kiamat. Ini pertemuan perdana setelah libur dan setelah Ustaz kita telah balik ke Indonesia. Semoga kegiatan pengajian kita ini bisa kita pertahankan, kita lanjutkan. Sebab khairul a'mal atau ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan, yang berlanjut, istimrar. Wa in qalla, walaupun sedikit. Baik dengan Ustadz Nur Hasan atau dengan ustadz-ustadz yang lain yang insya Allah bisa memberikan pencerahan, wawasan ilmu sehingga menerangi jalan kita, kehidupan kita di dunia ini. Kita tetap berusaha untuk bisa istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Pahala yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang istiqamah di jalannya. Termasuk istiqamah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahwasanya malaikat akan datang pada mereka dan memberikan keteguhan ketika menghadapi sakratul maut dan nantinya ketika menghadapi munkar dan nakir. Alla takhafu wa la tahzanu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan perdana ini Ustaz Muhammad Iqbal sempat sampaikan kalau bisa kita berbicara sedikit tentang silaturahim, atau kalau kita dalam bahasa Inggris silaturahim atau silaturahmi. Kalau Arabnya silaturahim, nah dari ar-rahim. Kalau di Indonesia sudah digunakan silaturahmi. Sebenarnya dari segi arti ya sama saja sih. Namun dari sisi bahasa Arabnya yang paling tepat adalah silaturahim. 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 Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi adalah salah satu yang dianjurkan dalam agama kita, bahkan diwajibkan secara umum sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad Qurtubi. Pada dasarnya secara umum silaturahmi itu adalah perkara yang wajib sebagaimana kesepakatan ulama kita.
secara umum. Namun ketika kita lihat satu persatu dari kegiatan silaturahmi ini, ya nanti akan ada yang wajib fardu ain dan nanti ada yang sifatnya mustahab atau sunnah. Ulama kita berbeda pendapat siapa sih yang merupakan orang-orang yang wajib untuk kita silaturahim. Jadi silaturahim itu asalnya dari kata sila. Sila artinya menyambung. Menyambung, rahim artinya menyambung tali persaudaraan. Ini arti dari kata sila. Silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Di mana bentuk silaturahim ini, bentuk menyambung silaturahim ini itu tidak disebutkan secara khusus dalam syariat kita. Tidak disebutkan bahwasanya bentuk silaturahmi itu harus A, B, C. Tidak boleh D, E, F. Tidak disebutkan. Maka hal ini dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada tradisi masing-masing setiap komunitas, setiap daerah, setiap kabilah. Bagaimana bentuk silaturahmi yang dikenal dalam masyarakatnya. Jadi bisa saja berbeda bentuk silaturahmi di sini dengan bentuk silaturahmi di Indonesia. Kembali kepada adat dan tradisi masing-masing, selama tidak melanggar batasan-batasan syariat. Karena pada dasarnya hukum asal daripada tradisi ini adalah mubah, boleh, selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Nah, siapa orang-orang yang wajib? Jadi ada yang wajib untuk kita sambung silaturahminya. Nah, ini terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama kita. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya silaturahmi itu terbatas kepada orang yang merupakan ahli waris kita. Ada hubungan warisan dengan kita. Jadi yang ada hubungan waris ya ayah, kakek dan seterusnya, ibu, nenek dan seterusnya, anak laki-laki dan anak perempuan ke bawah, cucu dan seterusnya, saudara-saudara kandung kita, baik saudara seibu dan seayah atau saudara seibu saja atau saudara seayah saja. Kemudian paman kita dari ayah dan paman kita dari ibu. Atau paman tidak termasuk ya, karena dia tertutup. Kalau pendapat pertama ini paman itu tidak masuk karena dia tertutup dari sisi warisan. Demikian juga ponakan tidak masuk karena dia tertutup dari sisi warisan. Jadi yang mereka maksud adalah yang hanya ada hubungan warisan yang wajib disambung silaturahmi. Artinya ketika tidak dikunjungi, tidak dibantu dan seterusnya tidak berdosa, tidak sampai pada tingkatan berdosa. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya ya karena silaturahmi itu rahim diambil dari kata rahim, sehingga siapa saja yang ada hubungan nasab dengannya maka dia adalah kerabat yang wajib untuk disambung silaturahimnya, disambung hubungan persaudaraan. Nah, kalau seperti ini maka dia masuk banyak sekali ya. Siapa saja yang ada hubungan nasab, banyak sekali. Mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, ponakan, sepupu, dan seterusnya, sangat banyak. Bahkan kalau dihitung-hitung bisa sampai kepada Nabi Adam. Artinya seluruh manusia nantinya. Akhirnya seluruh manusia. Nah, tentu ini tidak pendapat yang sangat lemah ya, karena dia akan wajib menyambung kepada seluruh manusia, dan ini tentunya suatu hal yang tidak mungkin dia lakukan. Ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya yang wajib kita sambung silaturahmi kita adalah orang-orang yang merupakan
ada hubungan mahram dengan kita. Hanya yang ada hubungan mahram dengan kita. Dimana kalau posisinya kita laki-laki, dia perempuan, haram untuk dinikahkan. Seandainya posisi kita sebagai laki-laki dan dia perempuan, lalu haram untuk dinikahkan, maka inilah yang wajib untuk disambung hubungan persaudaraan atau hubungan silaturahmi. Nah, pendapat ketiga ini yang masuk di dalamnya yang wajib untuk disilaturahmi adalah pertama ibu, ayah, ke atas kakek, nenek, kemudian saudara-saudara kita, saudara kandung, kemudian juga saudara anak-anak kita, anak langsung, anak dan cucu kita yang langsung dari sulbi kita. Demikian juga masuk paman kita dan bibi dari dua jalur. Ya, paman dan bibi dari dua jalur, dari jalur ibu dan juga dari jalur ayah. Ponakan tidak masuk. Ponakan tidak masuk. Demikian juga yang jauh lagi, ya, sepupu tidak masuk. Ini yang wajib. Dan pendapat ketiga ini yang banyak dipegang oleh ulama kita, mayoritas ulama kita menganggap pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan, beberapa hadis Rasulullah yang melarang untuk menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dinikahi. Nah, Rasulullah SAW an yajma'a bainal mar'ah wa ammatiha wal mar'a wa khalatiha. Rasulullah melarang ketika menikahi seorang wanita itu dikumpul dengan bibinya, maksudnya di poligaminya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya alasannya adalah fa inna kunna idza fa'altunna dzalika qata'tunna arhamakunna. Sebab kalau hal itu dilakukan maka akan dapat menyebabkan terjadinya terputusnya silaturahmi. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya ya, paman, ya, bibi adalah juga termasuk yang wajib untuk disambung silaturahminya. Karena kalau dilakukan hal seperti itu bisa menyebabkan silaturahmi terputus. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini yang cukup kuat, bahwasanya yang wajib untuk kita sambung silaturahmi padanya adalah tadi orang tua kita langsung, ayah ibu, anak-anak kita, saudara kandung kita atau saudara seayah, dan paman dan bibi kita. Selain daripada mereka maka menyambung silaturahmi padanya adalah suatu hal yang dianjurkan, disunatkan, tidak sampai pada wajib. Artinya kalau kita tidak menyambung maka tidak sampai berdosa. Adapun yang orang-orang tadi yang pertama kita sebutkan, ketika kita tidak sambung silaturahmi kita maka berdosa kita. Maka kita berdosa kalau kita tidak menyambung silaturahmi. Nah, ini perlu kita bedakan, ya. Ada tiga hal di sini, ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah memutuskan silaturahmi. Tingkatan pertama adalah memutuskan silaturahmi, dan ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala melaknat. Alladzina yanquduna mitsaqahum wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Ulaika lahumul la'nah. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang-orang yang memutus silaturahmi. Nah, jadi yang pertama, tingkatan pertama qati, orang yang memutuskan silaturahmi, dan bentuknya cukup banyak, mungkin nanti kita akan sebutkan. Tingkatan yang kedua yang tinggi dari itu adalah mukafi. Mukafi itu adalah hanya sekedar membalas, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya laisal wasilu bil mukafi. Laisal wasilu bil mukafi.
bahwasanya bukanlah orang dikatakan menyambung silaturahmi yang kalau hanya sekedar mukafah, artinya sekedar membalas saja. Bagaimana mukafah itu? Kalau saudaranya menyambung hubungan kepada dia, dia sambung. Tapi kalau tidak, dia juga tidak menyambung. Artinya kalau cuek, dia juga cuek, tidak pernah memulai untuk menghubungi. Misalnya saudara kandungnya ya, termasuk rahimnya, tidak pernah hubungi dia, maka dia juga nggak pernah hubungi. Kalau dia ditelepon, baru dia balas besok menelpon juga. Tetapi dia tidak pernah menyakiti. Dia tidak pernah menyakiti, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau menyakiti saudaranya tersebut. Nah, ini namanya mukafi. Tingkatan yang kedua mukafi. Dan ini tidak termasuk silaturahmi, tidak termasuk menyambung silaturahmi. Karena Rasulullah mengatakan laisal wasitu bil mukafi. Belum dikatakan orang menyambung silaturahmi kalau hanya sekedar membalas. Nah, tingkatan yang ketiga inilah yang terpuji dan banyak hadis-hadis yang menganjurkan, yaitu al-wasil, yang menyambung silaturahmi. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi yang wajib untuk dilakukan kepada orang-orang tadi, kepada orang tua kita, kakek, langsung anak kita, cucu kita, saudara kandung kita, saudara seayah, paman dari ibu kita, bibi kita dari ibu, demikian juga paman dan bibi dari ayah kita. Ini yang wajib untuk kita senantiasa menyambung silaturahmi. Walaupun mereka memutuskan silaturahmi, walaupun mereka memutuskan silaturahmi atau tidak pernah menghubungi kita, tidak pernah membantu kita, tidak pernah memberikan manfaat bagi kita, kita yang harus memulai. Kita yang wajib untuk menghubungi mereka, menyambung silaturahmi pada mereka. Ketika tidak dilakukan, maka ini masuk kepada mukafi tadi, tidak sampai kepada wasil. Bahkan bisa jadi pada tingkatan pertama yang buruk tadi, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qati', memutuskan silaturahmi. Cukup banyak dalil-dalil yang disebutkan dalam syariat ini tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Di antaranya ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi tasaaluna bihi wal arham, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian meminta dengannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wal arham artinya ittaqul arham, bertakwalah kalian kepada arham, artinya sambunglah silaturahmi kepada mereka, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah cukup banyak. Dari hadis-hadis Rasulullah cukup banyak. Kita sebutkan diantaranya, misalnya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, wahai Rasulullah, kabari aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasil ar-rahim. Beliau bersabda, menjawab, sembah Allah, jangan lakukan kesyirikan, ibadah kepada Allah, dan jangan lakukan kesyirikan, wa tuqimus shalah, dirikan salat, wa tu'tiz zakah, bayar zakat, wa tasilur rahim, dan engkau menyambung silaturahmi. Jadi menyambung silaturahmi adalah merupakan salah satu jalan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditekankan lagi dalam hadis Abdullah bin Salam ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah. Maka Abdullah bin Salam mendengarkan kata-kata yang sangat indah dari Rasulullah SAW.
Jadi beliau mendengarkan Rasulullah bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Jadi ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham tadkhulul jannata bisalam wa afsalam tadkhulul jannah bisalam. Ya. Ya. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Jadi ini yang uniknya ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Salam. Jadi sama semua ya, Salam. Abdullah bin Salam meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Yang pertama, ya, afshus salam, sebarkan salam. Wat'imut ta'am. Jadi sebarkan salam ini bukan hanya sekedar assalamualaikum ya. Artinya sebarlah keselamatan. Sebarlah keselamatan. Jangan menyakiti orang lain. Jangan melukai orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Tebarlah keselamatan, tebarlah keamanan. Wat'imut ta'am, berikanlah makan. Berikanlah makan, maksudnya pada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari di mana manusia sementara tertidur. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Ganjarannya tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Artinya dengan selamat, tidak ada gangguan, tidak mampir ke neraka, tidak ada gangguan, masuk ke dalam surga dengan selamat. Demikian juga misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin yubsata lahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, wa yunsa lahu fi atharihi, dan diperpanjang umurnya, maka falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Maka dengan menyambung silaturahmi, dalam hadis ini disebutkan dua keutamaan. Yang tadi disebutkan masuk surga, kemudian dalam hadis ini disebutkan dua keutamaan, yaitu rezekinya akan dilapangkan, dan umurnya ditambah, jatah umurnya diperpanjang. Ya, kalau kita ya lagi mencari rezeki, maka salah satu jalan agar supaya rezeki ini terbuka mudah, sambung silaturahmi kita. Sambung silaturahmi. Maka insya Allah rezeki akan semakin luas, semakin lapang, dan umur pun juga akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan ya beberapa bentuk silaturahmi yang perlu untuk kita lakukan. Di antaranya berbuat baik kepada mereka, al-ihsan kepada mereka, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan untuk berbuat baik, wa atidal qurba, dan berikanlah saudara-saudara kerabatmu, wal miskin wa ibnas sabil, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ya, maqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama, dan seterusnya. Perintah untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi yang pertama adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka,
kepada kerabat-kerabat kita yang merupakan rahim kita. Dan bentuk berbuat baik ini cukup banyak. Bentuk berbuat baik ini cukup banyak. Misalnya, di antara mereka ada yang butuh. Di antara mereka ada yang butuh. Orang misalnya butuh harta, karena dia adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Maka kita sebagai saudaranya, yang arham yang kita sebutkan tadi, berkewajiban untuk membantunya. Kapan kita tidak membantunya, maka kita berdosa. Ada saudara kita misalnya yang dari sisi ekonomi susah, yang kita sebutkan tadi, arham kita, ya. Orang tua kita, saudara kita, anak kita, paman atau bibi. Ada di antara mereka yang tidak mampu, yang mungkin miskin, maka kita berkewajiban untuk memberikan ketika kita memiliki kelapangan. Kita berkewajiban memberikan ketika kita memiliki kelapangan. Ketika kita tidak memberikan, maka ini adalah perbuatan dosa. Berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan mengunjunginya, menziarahinya. Utamanya ya kita yang mungkin tinggal jauh dari mereka, ya, dari sisi mereka, maka setidaknya kita telepon mereka ini. Orang tua kita yang paling utama, ya, karena yang paling pertama adalah kedua orang tua kita. Man ahqqun nas bi husni sahabati. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kelakuan baik wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan ummuk, semua ummuk, semua ummuk, semua ummuk. Maka jangan sampai kalau kedua orang tua kita masih hidup atau salah satu di antara keduanya masih hidup, khususkan selalu waktu untuk komunikasi dengan mereka, khususnya kita yang jauh. Kapan hal ini tidak dilakukan, bisa masuk kepada dosa kalau kita tidak menghubungi. Misalnya ya, di masyarakat kita kalau satu minggu tidak pernah dihubungi orang tua, itu sudah dianggap tidak beradab kepada orang tua, maka ini bisa menyebabkan dosa. Ya, karena sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya kembali kepada urf. Ya, urf, tradisi kita atau adat kita, bahwasanya kalau seorang anak tidak menghubungi orang tuanya dalam satu minggu, itu berarti sudah durhaka. Maka dia sudah masuk dosa. Wajib dia menghubungi orang tuanya dalam sepekan itu. Begitu juga ya, kepada saudara-saudaranya kalau masih punya saudara kandung, bibi dan paman, wajib untuk disambung silaturahminya. Ya, itu tadi ya, dengan menghubunginya, menelponnya ya, kita dari jauh, memberikan hadiah, mengirimkan hadiah untuk mereka supaya semakin memperkuat hubungan silaturahmi, dan menghadiri undangannya ketika mereka mengundang, turut bersuka cita ya, ketika mereka bersuka cita. Ada di antara mereka misalnya mendapatkan rezeki, kita juga senang. Mendapatkan anak, kita doakan, kita sampaikan, ungkapkan rasa bahagia kita dan kita doakan. Ikut dengan duka cita mereka, kita juga turut berbelasungkawa ya, ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, apakah meninggal, sakit, kita kunjungi, kita jenguk. Maka ini semua adalah merupakan bentuk silaturahmi yang secara umum wajib untuk kita lakukan kepada mereka. Nah, lawannya adalah memutuskan silaturahmi, dan ini cukup banyak bentuknya, cukup banyak bentuk memutuskan silaturahmi, menyakiti mereka, termasuk menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, menghasut mereka, menghalangi hak-hak mereka ya, misalnya dalam masalah warisan, hak mereka dihalangi, tidak diberikan. Ini merupakan bentuk memutuskan silaturahmi. Juga termasuk di dalamnya adalah berusaha untuk menyakiti mereka dengan berbagai macam bentuk ya, perkataan, perbuatan, tingkah laku.
dan segala hal yang bisa menyebabkan hubungan retak dan hubungan renggang, maka ini wajib untuk dihindari. Allah Subhanahu wa taala telah pernah mengatakan, bercakap kepada rahim, ama tardaini, apakah engkau ridha wahai rahim jika aku atau man qata'aka wa asilu man wasal, aku putuskan hubungan kepada orang-orang yang memutuskan silaturahmi, dan aku sambung hubungan dengan orang-orang yang menyambung silaturahmi. Artinya ketika seseorang memutuskan silaturahmi dengan keluarganya, maka ini mengangkat dia untuk memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan putus dengan Allah, khawatir rahmatnya tidak akan sampai kepada kita. Jadi cukup banyak perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan silaturahmi terputus, maka semua ini harus kita hindari. Harus kita hindari dan senantiasa berusaha untuk menjaga silaturahmi tadi. Dan berusaha untuk menjadi orang yang wasil, orang yang menyambung silaturahmi, walaupun saudara-saudara kita itu memutuskan silaturahmi dan berusaha untuk menjauhi kita atau memusuhi kita. Kita berusaha untuk tetap menyambung silaturahmi walaupun mereka membenci dan ingin memutuskan silaturahmi. Apalagi misalnya kalau kita dilihat penampilan kita sudah berbeda, misalnya dari ibu-ibu, dari akhwat mengenakan hijab yang syar'i, apalagi sampai menggunakan cadar misalnya, sehingga menyebabkan keluarga-keluarga yang lain minder dan berusaha untuk menjauh, maka jangan kita juga ikut menjauh. Jangan orang menjauh kepada kita, kita juga ikut menjauh. Sebaliknya, nampakkan akhlak yang mulia, nampakkan bahwasanya dengan hijab syar'i kita ini tidak menghalangi kita untuk menyambung silaturahmi. Bahkan harusnya kita tampilkan bahwasanya orang-orang yang berhijab dengan hijab yang syar'i, mereka lah orang yang paling konsen untuk menyambung silaturahmi. Mereka lah orang-orang yang paling dapat berbuat baik kepada keluarga-keluarganya, sehingga tidak ada gap, tidak ada penghalang antara kita dengan keluarga kita. Dan yang sangat disayangkan, penyebab yang sangat sering menyebabkan terputusnya silaturahmi adalah masalah harta. Yang paling sering masalah harta. Pembagian warisan dirasa tidak cukup, atau curiga pembagiannya tidak adil, putus hubungan silaturahmi. Hanya gara-gara dilihat dia tidak diberikan hadiah, sedekah, putus hubungan silaturahmi. Jadi banyak-banyak harta ini adalah merupakan penyebab terjadinya qati'atur rahim, terputusnya silaturahmi. Maka jangan sampai harta yang sebenarnya harusnya menjadi sarana bagi kita untuk semakin mempererat silaturahmi, justru sebaliknya menjadi penyebab retaknya hubungan silaturahmi dengan kita. Apalah artinya harta yang akan fana dan hilang di permukaan bumi ini dibandingkan dengan silaturahmi yang merupakan salah satu jalan yang dapat mengantar kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu patut bagi kita untuk memperhatikan masalah ini. Dia adalah merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi akan dilaknat, akan dihalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita yang berada di tempat yang sangat jauh dari keluarga kita, jangan sampai ini akan merupakan penyebab terputusnya silaturahmi. Karena salah satu dari penyebab terputusnya silaturahmi adalah jarak kita yang sangat jauh. Namun alhamdulillah sekarang ini jarak yang jauh ini sudah semakin dekat. Dunia atau bumi ini dari ujung timur dan ujung barat itu sudah tidak jauh lagi. Ada perkataan orang dulu bahwasanya dunia tidak selebar daun kelor. Dunia ini sudah lebih kecil lagi dari daun kelornya. Sudah sangat cepat. Dalam detik ini kita bisa komunikasi dengan saudara kita di tempat yang jauh. Dalam detik ini kita bisa mengirimkan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita. Apalagi sedekah kepada kerabat, nilainya
jauh lebih tinggi daripada sedekah kepada orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda bahwasanya ibda biman ta'ul, mulailah kepada orang yang kamu tanggung, artinya orang-orang yang dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sehingga kebaikan yang paling baik yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita adalah mengajarkan mereka kebaikan. Lebih daripada harta, kita mengajarkan mereka kebaikan. Kita mengajak mereka untuk beribadah. Kita mengingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah kebaikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Mengapa? Karena untuk kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebagai pembuka kajian perdana kita pada hari ini. Semoga kita bisa tetap istiqomah menjalankan kegiatan kita ini. Namun pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa istiqomah hadir dan mengambil manfaat dari kegiatan kita pekan ini. Allah taala alam. Mungkin